Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan kalian. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah dan saya kira kalian dalam kondisi sangat semangat. Ya, saya satu kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan apapun ya, karena kalau kamu lihat sekarang, kalau kamu lewat depan rumah sakit, banyak orang-orang yang sakit di sana dan mereka harus mengeluarkan biaya, waktu dan semuanya ya untuk sakitnya itu. Maka dari itu, ketika dikasih kesehatan seperti ini, gunakan sebaik-baiknya ya. Jadi sebaik-baiknya supaya kita betul-betul mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Waktu itu sama ya. Waktu saya sama waktu kamu itu satu hari berapa jam? 24 jam. Jadi waktu kita sama. Waktu orang yang sakit itu juga sama, satu hari 24 jam. Cuman masalahnya waktu yang 24 jam itu setiap orang ngisinya beda-beda. Isinya beda-beda ya. Ada yang diisi dengan sakit, ada yang diisi dengan hal yang cuma-cuma, ada yang diisi dengan hal yang sia-sia, ada yang diisi dengan perkara-perkara yang manfaat. Nah, nanti di situ orang itu berbeda kualitasnya, berbeda amalnya, berbeda pahalanya, berbeda dosanya. Ya, waktu kita sama, yang dinilai adalah untuk apa waktu itu. Jadi mengawali pagi dengan belajar itu adalah sesuatu yang mulia, sehingga kalian harus mempersiapkan diri, harus dengan senang hati. Kenapa? Kalau kita nggak senang, pasti nanti kita akan menjauhi. Contoh misalnya, kalau kamu ketemu dengan orang yang kamu senangi, yang kamu cintai, maka kamu perhatikan terus. Kalau kamu nanti orang yang kamu senangi itu tidak ada, kamu muncul rasa rindu, rasa kangen, rasa kehilangan. Apalagi yang disenangi itu meninggal, maka akan menjadi sebuah kerinduan, kenangan yang tidak mengenakan. Tetapi kalau kamu ketemu dengan orang yang kamu benci, jangankan 1 menit, 2 detik aja kamu ingin dia langsung pergi. Kapan orang ini pergi dari depan saya? Kapan orang ini tidak ada lagi di mata saya? Kapan orang ini terhapus dari memori saya? Gitu. Itu kalau benci. Sama dengan pelajaran. Kalau pelajaran kamu suka, ya 2 jam nggak terasa. Tapi kalau kamu nggak suka dengan itu, jangankan 2 jam, 1 menit pun sudah mau tidur. Ya kan? Gurunya masuk, waduh, ditempel oleh Pak Irwan. Bil sesat. Masuk belum? Begitu doanya. Tapi kalau senang, dicari gurunya. Pak, nggak ada Pak. Waktunya Bapak. Kalau senang, 1 jam sudah lah. Terus Pak, ini gimana Pak? Senang gitu. Walaupun orang yang capek juga, tapi capeknya itu nikmat gitu. Tapi kalau orang nggak senang, jangankan capek ya, semangat pun jadi hilang gitu ya. Maka dari itu kalian sekarang tinggal men-setting diri kalian sendiri. Kenapa kok saya harus mencintai ilmu pelajaran begitu? Karena memang disitulah orang dibedakan dengan hewan, dengan binatang, dengan makhluk yang lain. Karena ilmu ini diantaranya adalah bahasa Arab, bahasa yang sangat penting, bahasa yang sangat mulia ya. Kalau mau minum silakan, timbang dibuat terbesar. Ya. Jadi jangan ini, kamu mulai tadi tenang, kamu mainan. Oke, jadi kenapa kita harus cinta dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab satu bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Quran itu adalah Quran itu pedoman hidup, peta, penerang. Kalau kita nggak berpegang Quran, tersesatlah kita. Guru yang tidak berpegang pada Quran tersesat, murid juga, orang tua juga, anak juga. Ya, siapapun yang tidak berpegang pada Quran, maka dia akan tersesat. Kalau tersesat, nanti ujung-ujungnya di mana? Di neraka, kan gitu ya. Di dunia gimana? Di dunia pasti tidak bahagia. Kalau bahagia, dia pasti bahagia palsu atau semu. Tahu semu? Tahu? Semu itu nggak jelas gitu.
yang fata morgana. Kalau kamu siang-siang di aspal yang sangat panjang, kamu di satu titik lalu lihat ke depan sana seperti ada air. Nah, itu namanya fata morgana. Kayak air tapi bukan air gitu. Orang yang tidak berpegang, orang yang bahagia tapi tanpa Quran itu seperti fata morgana. Ngerti ya? Jadi ini penting. Quran nggak bisa dipahami kecuali salah satunya dengan bahasa Arab. Jadi kamu punya alasan yang kuat untuk cinta dengan bahasa Arab. Gitu. Ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ini bahasa yang mubah, boleh saja. Ya, memang wajib pas ketika di kelas, ketika kita belajar di Indonesia wajib. Tapi kalau belajar di Amerika pakai bahasa apa? Madura? Enggak, pakai bahasa Inggris di sana kan? Enggak ada orang pakai bahasa Madura di pendidikan Amerika. Di sini pakai bahasa Indonesia. Tetapi tidak bisa menggantikan kewajiban belajar bahasa Arab. Ayo selesai. Nanti saya ambil buku. Ya, oke. Itu ya. Yang kedua, bahasa itu bahasa surga. Orang pasti inginnya ke surga. Kalau ada orang nggak mau ke surga, itu namanya orang senting, orang gendeng, orang apa? Orang seniwan, nggak waras tuh akalnya. Loh kok bisa Pak? Iya bisa dong. Di sini aja kita bikin yang enak, dikasih yang serba enak, kita nggak mau. Kenikmatan dunia itu seperti satu tetes air lautan dibandingkan dengan lautan yang luas. Masukin jari kamu ke lautan, lalu kamu angkat, akan netes berapa tetes? Satu tetes. Satu tetes itulah dunia yang kita rebutkan. Kamu rebutan sama saya, ya, bener ya? Kamu rebutan antar kamu sendiri. Kalau kamu udah lulus semua dari SMA, mau kerja apa? Mau kerja di Gobin Pak, yang daftar banyak, teman kamu juga. Rebutan dunia setetes itu. Akhirat surga yang seluas lautan. Orang yang nyari setetes mau dikasih lautan enggak mau, berarti orangnya gila. Bener ya? Gitu dong mikirnya. Jadi nanti di surga pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab, nggak pakai bahasa Madura, bahasa Jawa, Indonesia nggak pakai. Ya. Nah, di situ punya alasan yang kuat kenapa kita harus belajar bahasa Arab gitu. Dan niat kamu untuk memahami Islam, untuk memahami Quran, insya Allah dicatat dengan pahala yang besar. Cinta kamu dengan bahasa Arab, kalaupun sekarang bukan ahli bahasa Arab, mungkin Allah akan bikin anak-anak kamu, keturunan kamu menjadi orang-orang yang mencintai Quran, mencintai bahasa Arab. Tidak mesti sekarang, kadang anaknya, karena bapak ibunya cinta, senang. Karena senang, perhatikan makannya. Nah, jangan mode tidur mas. Itu contohnya sudah nggak mood, pengennya ngerjakan PR, tapi nggak boleh, akhirnya menidurkan diri. Kalau sudah tidur seperti itu, insya Allah 5 menit lagi pasti matanya akan tinggal 2 4. 10 menit sudah habis. Ya. Gelaplah dunia ini. Baik, pelajaran kita saat ini adalah tentang kata ganti. Domir bahasa Arabnya dan fi'il madi, kata kerja lampau. Ini yang kemarin kamu catat. Ya. Dan saya lampirkan di sini. Kenapa Pak kamu? Kenapa Pak begini Pak? Ya, karena memang guru saat ini nggak kayak guru yang dulu. Kalau guru yang dulu nggak ada aplikasi peralatan seperti ini, nggak perlu direkam-rekam segala. Kalau sekarang guru wajib melaporkan kinerjanya, ya, untuk kenaikan pangkatnya itu. Nah, kalau bukti dia belajar serius, itu menggunakan teknologi, diantaranya ya teknologi komputer, teknologi proyektor, HP, gitu. Nanti dia upload di YouTube-nya nanti linknya di share di waktu di kelas kamu dan di waktu saya melaporkan kepada pengawas dan untuk kenaikan pangkatnya begitu ya. Jadi kamu jangan kemudian sok-sok gaya, sok-sok gaul, sok-sok canggih, sok-sok pakai peralatan yang serba teknologi high, enggak begitu. Saya nggak suka kayak gitu sebenarnya. Kalau saya suruh milih, nggak usah pakai kayak gini. Coba bayangin, saya bawa tas, udah berat, bawa itu LCD berat, bawa ini, tak bawa sampai saya bawa anak saya ngentengin tripodnya itu. Bayangin, tripodnya aja harus beli sendiri, HP-nya beli sendiri, nggak minta orang kepada kamu. Capek sebenarnya. Pengennya nggak usah kayak gini sebenarnya. Tapi kalau tuntutan harus, kamu jangan merasa Pak ini itu begini. Guru yang juga sama sebenarnya, juga seperti itu.
Itu ya kenapa? Jadi kamu jangan punya pikiran negatif dan punya pikiran yang baper. Oh, kayak gitu aman sih gitu. Sok-sok high teknologi gitu enggak. Ya, paham ya? Jadi karena itulah kemudian saya menggunakan metode pelajaran seperti ini. Ya, baik. Semuanya, apa sih nanti domir? Apa kata ganti? Sebenarnya kamu sudah tahu ya. Domir itu namanya kata ganti. Kata ganti itu apa? Kalau saya terjemahkan nanti mungkin ada yang tahu nggak apa kata ganti? Siapa namanya? Oh, Farah. Ya. Apa kata ganti itu? Kata yang digunakan untuk nggak tahu. Contohnya saja. Jadi kalau ada orang ngomong nasi goreng, ini langsung terbayang nasi digoreng gitu. Berarti dia paham. Ngerti? Loh, kalau kamu saya bilang nasi goreng, apa yang membayangkan? Di sininya kamu apa? Nasi, diapakan? Digoreng, pakai apa? Minyak. Pakai apa lagi? Iya, bumbunya apa? Beli di mana? Nah itulah pemahaman kamu. Kalau ada sebuah kata kamu bayangkan di sini, pasti kamu akan membayangkan itulah sejauh mana kamu bayangin, sejauh itu pula kamu paham. Kalau saya ngomong kata ganti, kamu nggak bisa memberikan contoh, memberikan penjelasan, maka kamu tidak paham dengan kata itu. Cuma dengar saja. Betul. Apa mas kata ganti? Sudah mau tidur kan? Tidur beneran? Apa mas? Hah? Enggak ada. Apa mas? Enggak tahu juga. Apa yang belakang? Enggak tahu juga. Contohnya, saya pakai bahasa Madura. Kamu bahasa apa? Madura juga? Loh, apa? Jawa? Enggak, Madura bisa. Jawa bisa. Nah, saya akan menggunakan pakai bahasa Indonesia. Kata ganti contohnya misalnya kamu, saya, dia, ya, mereka, kami, kita. Sudah ngerti? Apa namanya? Kata ganti. Itu contohnya kayak gitu. Ya. Kalau bukan kata ganti apa? Langsung sebut nama orang. Farah, Nur Cahyani. Ini siapa? Faridatul. Kamu siapa mas? Hah? Zaini. Oh, Zaini, bukan Saini ya. Kecuali Husaini. Kalau Zaini itu namanya bukan kata ganti, langsung nyebut nama orang, nama benda, misalnya harimau, bangku, nama benda langsung, nama orang langsung disebut. Tapi kalau kita nggak menyebut nama orangnya, ya, maka disebut dengan kata ganti. Bahasa Maduranya apa kata ganti? Contoh kata ganti, misalnya apa? Apa pak? Loh, bahasa Jawa. Apa bahasa Maduranya tadi? Contohnya kata ganti. Ayo. Saya. Bahasa Maduranya apa? Kau. Kamu. Dia. Ada nggak? Ayo. Dia bahasa Arabnya apa? Bahasa Maduranya? Ruah. Oh ruah ya. Bener ya. Kamu kok bingung orang Madura? Madura palsu. Yang bingung yang. Nggak ngerti ya? Itu namanya kata apa? Kata ganti. Orang kamu udah tiap hari ngomong pakai kata ganti, kamu nggak ngerti gitu loh. Udah nggak usah definisi lah, pokoknya kayak gitu kata ganti. Bingung nanti definisikan. Engkau, ben, ruah, ajio, ajio orang kesehatan ya, gitu ya. Kata ganti. Bahasa Arabnya apa kata ganti? Domir. Gampang kan? Gampang ternyata. Kamu sudah bisa, cuma bahasa Arabnya belum tahu. Nah sekarang yang kedua, fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Kata kerja lampau. Gak usah saya definisikan dulu. Pokoknya kata kerja lampau itu pekerjaan, kegiatan yang apa? Sudah atau sedang? Atau akan? Sudah dikerjakan atau selesai dikerjakan. Dalam bahasa Indonesia contohnya apa? Contohnya
Kata makan. Kalau dijadikan lampau gimana? Sudah makan. Bahasa Maduranya? Barengakan. Pintar sudah sebenarnya ya. Coba sekarang belajar. Jadikan fi'il madhi. Gimana caranya? Sudah belajar. Maduranya? Belajar. Pintar. Tinggal dijadikan bahasa Arab. Ayo, semuanya udah bisa sebenarnya kan ya? Bahasa Arabnya nggak bisa karena nggak biasa. Sekarang toju. Berarti gimana? Sudah toju. Sudah toju. Marah toju atau sudah duduk. Namanya apa? Kata kerja lampau. Pekerjaannya sudah atau selesai dilakukan. Ngerti? Oke, lanjut sekarang ya. Saya akan tunjukkan domir sekarang. Yang belum kamu catat. Nah, sebelum belajar fi'il madhi, saya akan ngajar kalian tentang domir dulu. Kata ganti dulu. Dalam bahasa Arab itu ingat ada 14 domir, 14 kata ganti. Ya, memang lengkap. Kalau dalam bahasa kita itu antar laki sama perempuan itu tidak ada pengaruhnya. Ya, pengaruhnya nggak ada. Misalnya ba'an farah, ba'an zaini. Nah, ba'an itu tidak ada perubahan. Mau ba'an farah cewek, mau ba'an zaini nggak ada perubahan. Farah mareh makan, zaini mareh makan. Kata mareh makan antara farah sama zaini tidak ada perubahan. Dalam bahasa Arab begitu. Kata ganti saja ada kata ganti perempuan, anak, ada kata ganti laki-laki. Nah, ingat ya ini ya. Dalam bahasa Madura, bahasa Indonesia juga ada, bahasa Arab ada perbedaan. Ada kata ganti untuk laki, ada kata ganti untuk perempuan. Ada dhamir mudzakkar laki, ada dhamir muannats dhamir perempuan. Oke, saya akan tunjukkan dulu di sini. Nanti kita akan lakukan ya. 1, 2, 3 sampai 12. Kemudian ada lagi 2. Jadi ada 14. Ini harus dihafal. Gimana Pak? Pasti Gak pernah ada yang ngomong alhamdulillah. Insya Allah siap penghafal. Gitu ya. Bahasanya sudah dong. Kamu mau saya kawinkan? Dengan suara yang kaya raya. Alhamdulillah. Beda lagi. Apa? Mau kemana? Ngapain? Pipis beneran? Saya nggak percaya soalnya. Beneran? Ya. Hah? Ya cepetan. Soalnya kamu ketinggalan nanti di awal ikut. Ya. Ini saya nggak mau ngasih izin ya, karena anak-anak biasanya dibuat modus. Dia pengalaman tuh. Ya, kesana cuma pingin keluar. Nggak tahu saya kenapa kamu suka di luar gitu. Ya. Nah, perhatikan di sini. Oke. Ini kata ganti ya. Ada berapa? 14. Perhatikan di situ. Gua. Coba dibaca. Bentar. Baca Hani, baca. Terus. Terus baca ke bawah. Terus. Terus. Ya. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antuna. Ana. Pintar. Yang laki-laki sekarang. Kira-kira bisa baca nggak? Ya masih namanya. Saiful. Saya tahu artinya Saiful. Pedang. Saiful Bahri. Bukan. Kamu Saiful siapa? Saiful saja. Kamu Saiful Bahri. Wah, ini Saiful Bahri itu Saiful pedang baru itu lautan, pedangnya lautan. Ayo Mas Saiful, Iqra. Tafadhal. Terus. Oke, bagus ya. Jadi Mas Saiful sama Mbak Cahya bisa baca dengan baik. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang perhatikan, coba Mas dibaca mulai di belakang. Artikan, ayo.
dua. Artinya Dia. laki-laki Dia laki-laki. satu orang. Dia laki Tolong goreng. orang. Lanjut mas kamu mas. Nomor 2, nomor setelahnya. Nah, Mereka laki-laki dua orang. bagus pintar. Lanjut lagi. Mereka laki-laki dua orang. Tuh, lebih dari 2 orang. Ayo mbak, kamu mbak yang dari kaget. Hah? Nomor 4. Ya, Iya, dia perempuan satu orang. bagus. Mbak, kamu? Bagus. Lanjut lagi. Mbak Warda, Dis. Farah. Nomor 7. Nggak kelihatan. Kamu pakai kacamata? Ya, lu pakai kacamata. Jawab jawab. Ya udah kamu mbak. Nomor 7. Mana nih? Yuk. Ya, Mas. Ben. Sen. Nomor 9. Yang keras. Nomor 9. Antum. Artinya kamu laki-laki lebih ini kan tanda matematika ya. Lebih dari 2. Siapa namanya ini? Lupa. Apa kelasnya? Hah? Iqbal nomor 10. Anti. Ya. Perempuan satu. Oh maaf ya, anti dulu ya. Anti kamu ya. Sebentar. Itu coba dulu ya. Sebentar. Halo. Apa ini? Kamu. Oh pinter. Kalian sama kamu sama ya. Udah. Oke lanjut Iqbal. Apa namanya Iqbal? Iya Iqbal. Anti. Kamu perempuan satu. 1 orang. Ya belakangnya lagi. Pan. Ya. Nomor ya. Antuma. Lo ini jadi Antuma. Kamu perempuan dua orang. bagus. Bilangnya Kalian perempuan. lebih dari Lebih dari 2. tadi belum ya? Alvin, oke. Kamu jelasin. Bisa baca ini? Nanti mikir, nggak bisa mas. Ya, belakangnya. Oh kita, bukan dia, kita. Kalau dia itu bahasa India, ya. Ayo mas, baca lagi mas. 14. Yuk. Ya lebih dari 1 orang. Baik, saya ulangi lagi ya. Huwa dia laki-laki 1 orang. Huma mereka berdua laki-laki 2 orang. Hum mereka lebih dari 2 orang laki-laki. Kemudian dia perempuan 1 orang. Kemudian huma mereka perempuan 2 orang. Hunna mereka perempuan lebih dari 2 orang. Anti kamu laki 1 orang. Antuma kamu laki 2 orang. Antum kamu laki lebih dari 2 orang. Anti kamu perempuan 1 orang. Antuma kamu perempuan 2. Antum kamu perempuan lebih dari 2. Anak saya laki perempuan 1 orang. Nahnu kami kita lebih dari 1 orang, laki dan perempuan. Nah itu harus hafal. Gimana biar hafal? Sebelum dihafalin, perhatikan dulu. Jadi tiga pertama orang ketiga. Orang ketiga itu orangnya apa? Will, Pil, kan orang ketiga ya? Tahu Will? Nggak tahu. Setelah lihat TikTok nggak tahu Will. Will wanita idaman lain. Pil pria idaman lain. Ada suami sama istri digoda nih suaminya sama cewek yang lain, namanya Will. Kalau sekarang pelakor perebut laki orang. Itu orang keberapa? Ketiga. Orang ketiga orang yang dirasani. Nah, ini cewek-cewek kan suka kerasin orangnya. Pak guru dirasani, Pak guru. Allah, Pak guru.
orang ketiga dia yang dirasani. Orang ketiga itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ketiga. Yang 3 pertama laki, yang 3 kedua perempuan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 sama ya jumlahnya. Ini laki, ini perempuan. Nah, 7 sampai 12 itu orang kedua. 7 sampai 9 itu laki-laki, 10 sampai 12 perempuan. Orang kedua. Orang kedua yang bagaimana? Orang yang diajak bicara. Kamu kalau ngomong sama orang yang diajak ngomong itu namanya orang kedua. Kamu laki perempuan. Kemudian yang berikutnya lagi orang pertama, berarti yang mau ngomong. Ada anak, ada nahnu. Kalau anak itu 1 orang, nahnu lebih dari 1 orang. Kita kelas 9A. Nah, itu namanya orang pertama, cuma banyak orang, jamak. Paham ya? Nah, sekarang cara untuk menghafal ini gampang. Saya kasih lagunya, ya. Nanti kita nyanyikan bersama-sama biar kamu hafal. Yuk, 1, 2, 3. Tahu lagunya? Oke. Perhatikan lagunya gini. Saya nggak bawa alat tunjuk ya. Ayo, perhatikan. Huwa, huma, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bisa kan? Gampang. Ini kan anak pondokan begitu biasanya ya. Nah, ini saya bawa lagunya anak pondok sini. Ayo, 1, 2, 3 bareng saya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, huma. Semuanya. Hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Lagi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bisa kan? Saya sendiri sekarang nama saya bikin itu suara kamu jamaatan. Dapat tahu unta. Yang lagi perempuan bareng-bareng. Wahid, itnani, talata. Yuk. Yang keras. Bisa timur tapi. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sebelah sini jumlahnya 5 orang. Coba saya bikin tahu. Keras ya. Wahid, itnani, talata. Yuk. Huwa, huma, 1, 2, 3. Ayo. Huwa, huma, hiya, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Mari sini. 1, 2, 3. Yo. Huwa, huma, hum, huma, hunna, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ucapkan. Bukti kalau kamu mengucapkan pahalanya lebih besar daripada yang diam saja. Ambil dong pahala yang besar itu. Jangan diam. Ayo lagi. Sini. 1, 2, wahid, itnani, talata. Huwa, hus, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, ana, nahnu. Jangan malu-malu. Mau nyolong ngecok sandal malu. Keluar izin nggak sesuai dengan janjinya malu ya. Sebelah sini. Wahid, itnani, talata. Ayo. 1, 2, 3 semuanya. Iya.
Ya, ini kelas ini kalau lagi rame keras. Kalau begini nggak bisa. Kalau kamu suaranya pelan, ya seperti nggak semangat. Ayo semangat. Ya, satu, wahid, ifnani, salasa, semuanya. Huwa, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, lagi. Huwa, huma, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Satu lagi. Ayo. Yang keras. Yang keras lah. Satu, dua, tiga. Lagi, nanti saya tutup teksnya, kamu ngomong tanpa teks. Tapi jangan lihat teks di buku ya. Kita nanti cepat hafal. Satu lagi. Wahid, ifnani, salah. Yang keras. Huwa, huma, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bisa ya? Coba kita tes, nggak usah pakai tes. Wahid, ifnani, salasa. Huwa, huma, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Lagi. Huwa, huma, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sebelah sini, yuk. Satu, dua, tiga. Huma, ya cepet, jangan ketawa. Yuk, satu, dua, tiga. Huwa, huma, hiya, hunna, anta, antuma, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bisa ya Pak? Bisa kan? Bisa, tadi kaget ya. Ya. Sebelah sini yang keras. Wahid, ifnani, salasa. Yuk semuanya. Huwa, huma, hiya, hunna, antum, anti, antuma, tunna, ana, nahnu. Bagus. Sebelah sini yuk. Satu, dua, tiga. Huwa, huma. Ini ngaco. Makanya perhatikan. Kamu tadi nggak ngomong soalnya. Nggak ikut. Ikut terus ngaco. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo. Huwa, huma, hiya, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Gampang kan? Dalam waktu singkat kamu ternyata sudah hampir hafal. Terjemahnya gampang. 3 yang pertama laki, orang ketiga. 3 yang kedua perempuan, orang ketiga. 3 yang ketiga kamu laki, ya orang kedua. 3 yang keempat kamu perempuan, orang kedua. Yang 2 terakhir orang pertama, ya 1 dan lebih dari 2. Ya, oke, saya buka lagi. Nah, nanti tinggal ngapalkannya. Dia, mereka berdua, mereka. Dia perempuan, mereka berdua, mereka. Kamu laki, kamu berdua, kamu sekalian. Kamu perempuan, kamu berdua, kamu sekalian. Saya, kami, dan kita. Sudah hafal. Gampang kan? Ngerti ya? Sudah? Ngerti? Nanti ulangannya hafalan ini.
Ya, nyanyi aja satu persatu. Terus mungkin saya kasih teks yang kosongan, nggak ada harokatnya. Nanti kamu yang kasih harokat. Nah, dua kasih harokat semua. Nanti saya lihat itunya. Jadi sejauh mana kamu itu bisa kelihatan dari situ. Ya, termasuk terjemahnya. Sudah, sampai ada pertanyaan di sini? Nanti dilihat YouTube ya. Saya share di kelas kamu. Saya putar lagi kalau sudah selesai ngajar. Nanti lihat di YouTube lagunya seperti apa. Ini lagu di YouTube banyak kayak gini modelnya. Ya, oke, lanjut lagi sekarang. Tadi sudah domir sudah kita lihat, ya. Domir ini ada 14. Nanti akan kita masukkan ke dalam fi'il madhi. Ya. Nah, sekarang fi'il madhi dulu. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa tadi artinya? Kata kerja lampau. Berarti pekerjaannya sudah atau sedang dilakukan? Sudah dilakukan atau selesai dilakukan. Nah, sekarang kamu lihat sini. Fi'il adalah, silakan dibaca dulu. Mas Iqbal, Pak Ketua Kelas. Fi'il adalah kata kerja. Tahu kata kerja? Kata yang menunjukkan kegiatan, pekerjaan. Namanya fi'il. Oke, lanjut. Madhi artinya apa? Lampau. Sudah. Berarti waktunya kapan? Sudah lampau. Sudah, waktu selesai, ya. Itu fi'il madhi. Nanti terjemahkannya dikasih kata sudah, ya, atau telah. Terjemahkannya karena fi'il madhi. Oke, sekarang digabung. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau, ya. Oh, kurang saya. Kata kerja lampau. Nah, yang saya belum kuning itu yang penting. Setiap fi'il, setiap kata kerja mesti ada apanya? Pelaku. Pelaku itu siapa maksudnya? Subjek. Apa maksudnya pelaku? Yang melakukan. Contoh, kalau ada pencurian, ya, pencurian pekerjaannya mencuri. Yang kamu cari siapa? Pencurinya pelakunya, subjeknya. Ada orang tidur di sini. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Ya. Alvin, kalau kita pakai bahasa Arab ya, terjemahnya Alvin telah tidur. Telah berarti artinya sudah selesai tidur. Kalau sedang bukan fi'il madhi. Akan, Alvin sedang tidur. Ini bukan fi'il madhi. Ya, pelakunya Alvin. Kerjanya apa? Tidur. Tidurnya di mana? Sedang, bukan fi'il madhi. Tapi kalau fi'il madhi sudah tidur, artinya sudah bangun. Fi'il madhi. Setiap kerjaan ada apanya? Setiap fi'il madhi ada apanya? Subjeknya. Pelaku. Pelakunya tadi berapa? Ada 14 itu pelakunya. Ya, ada dia, mereka berdua, mereka, dia perempuan. Itu pelaku-pelakunya nanti. Ngerti ya? Pelakunya ada 14, kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Itu pelakunya. Tapi menggunakan kata ganti. Ingat, jadi setiap ada fi'il pasti harus kamu cari siapa pelakunya. Paham? Saya sedang ngajar di sini. Ya, siapa pelakunya? Ya, bagus. Jadi udah ngerti pelakunya. Ya. Sekarang murid-murid sedang memperhatikan pelajaran siapa? Siapa pelakunya? Murid-murid. Harus kamu cari pelakunya. Kalau ada fi'il nggak ada pelakunya, itu namanya aneh. Ngerti? Nah, oke lanjut ya. Setiap fi'il ada pelakunya. Nah, contoh di sini ya. Saya sudah makan nasi. Siapa pelakunya? Saya. Mana fi'il madhinya? Sudah makan. Saya tanya lagi. Saya sudah makan nasi. Siapa pelakunya? Saya. Mana fi'ilnya? Sudah makan. Fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Ngerti? Ini pakai bahasa Indonesia masih. Tadi pakai bahasa Arab. Ya. Saya sudah makan. Saya pelakunya.
kerjaannya makan, makannya selesai, yang dimakan nasi. Jangan sampai keliru. Jangan sampai nanti nasinya jadi pelaku. Nasi sudah makan saya. Siapa pelakunya? Nasi. Yang dimakan siapa? Saya. Bahaya ya. Ngerti ya? Jadi ini penting nih. Setiap bahasa begitu ya. Bahasa Indonesia juga sama. Kata kerja misalnya pelaku, subjek namanya. Mohon bantah kata subjek itu pelaku. Mohon kalau saya ngelakonen. Namanya bahasa kerennya subjek. Subjek, predikat, objek itu kan? Kalau kamu lihat di sini, ini adalah subjek saya. Sudah makan, predikat, nasi, objek. Gampang. Engkau mare makan nase. Engkau subjek, mare makan predikat, nase objek sudah. Sama aja tinggal kasih nama saja. Cuma orang Madura nggak ada kayak gitu ya, karena nggak dipelajari di di pendidikan yang umum. Oke, lanjut ya. Ngerti? Jadi pekerjaannya makan nasi, makan termasuk kata kerja dan makannya sudah selesai karena ada kata-kata sudah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Nah, tuh. Ya. Jadi saya contohkan fi'il madinya adalah telah pergi. Telah pergi bahasa Arabnya dahaba. Yang nomor 1 perhatikan. Contoh fi'il madinya dahaba. Artinya apa? Telah pergi. Pertanyaannya siapa yang pergi? Iya. Jadi kalau kamu ketemu dengan fi'il madi seperti ini dan di belakangnya nggak ada tanda merah ini, belakangnya nggak bersambungan apapun, maka pelakunya langsung dia. Paham? Kalau ada fi'il madi, ya tempatnya di atas kiri sini, di belakangnya nggak ada tambahan merah-merah ini, ya, maka yang seperti ini langsung pelakunya siapa? Dia. Sekarang saya mau tanya lagi, dahaba artinya apa? Dahaba artinya apa? Telah pergi. Siapa yang pergi? Dia. Terjemahnya gimana? Dia telah pergi. Jadi walaupun nggak ada ini bisa cukup saya bilang dahaba. Siapa yang pergi? Dia. Nggak ada ini. Jadi nanti kalau kata dahaba pelakunya pasti dia. Ya, dan di belakangnya nggak bersambung dengan kata apapun. Ngerti? Oke. Jadi nanti fi'il madi itu yang dilihat belakangnya ya. Nah sekarang pelakunya saya ganti. Kan pertama gua, dia laki-laki ya. Dia telah pergi gitu kan. Sekarang yang pergi itu bukan dia, tapi mereka laki-laki 2 orang. Orang 2. Saya pergi bahasa ini. Jika yang pergi bukan gua, tapi rumah. Yang pergi mereka berdua laki-laki. Sekarang dari kata dahaba ditambah apa belakangnya? Alif. Perhatikan di sini. Ini dal, ha, ba. Saya ganti garis. Kemudian ditambah alif di belakangnya. Jadi kalau kita ingin ngomong mereka berdua laki-laki telah pergi, gimana bahasa Arabnya? Dahaba. Panjang belakangnya. Tambahkan alif. Ngerti? Ngerti? Yang pertama pelakunya siapa? Dia, gua. Yang kedua pelakunya siapa? Rumah. Mereka berdua telah pergi. Ngerti? Pelakunya sekarang saya ganti, bukan mereka berdua laki-laki, tapi mereka banyak laki-laki, lebih dari 2 orang. Dari kata dahaba, ini saya turunkan di sini, turun sini, haknya turun, baknya turun. Ditambah apa belakangnya? Waw sama alif. Ini saya ingin jadikan garis, tambah waw sama alif. Kalau ada fi'il madi belakangnya waw sama alif, pelakunya siapa? Artinya apa? Mereka laki-laki berdua telah pergi. Dahulu artinya apa? Mereka laki-laki lebih dari 2 orang telah pergi. Ngerti ya?
Oke. Dalam bahasa Indonesia itu nggak berubah, sama aja. Dia telah pergi. Mereka berdua telah pergi. Mereka telah pergi. Kata perginya tidak ada perubahan. Dalam bahasa Arab nggak sama. Oke? Oke, lanjut lagi. Coba di sini. Ulangi lagi, saya ulangi lagi. Kata dhahaba. Siapa pelakunya? Dia atau dua. Artinya apa dhahaba? Dia telah pergi. Kemudian pelakunya saya ganti mereka berdua. Dari dhahaba menjadi apa? Dhahaba. Panjang di belakangnya ya. Langsung terjemahkan mereka berdua telah pergi, laki-laki semua. Kemudian dari pelakunya saya ganti dari dia menjadi mereka. Laki-laki dari dua orang. Jadi dhahaba menjadi apa? Dhahabu. Dhahaba belakangnya wawu sama alif, maka menjadi dhahabu. Terjemahnya mereka laki-laki telah pergi. Oke, pergi. Nah, sekarang saya ganti. Pelakunya bukan dua, bukan rumah, bukan ganti perempuan. Siapa? Dia perempuan. Dia perempuan telah pergi. Maka nanti ditambah belakangnya. Dan sini menjadi ditambah apa? Tak sukun. Tak sukun. Sukun ini mati. Bacanya gimana? Dhahabat. Apa artinya? Dia perempuan telah pergi. Siapa pelakunya? Dia perempuan atau dia. Sekarang ganti lagi pelakunya, bukan dia, tetapi rumah mereka berdua perempuan telah pergi. Ditambah belakangnya tak sama alif. Bacanya gimana? Dhahabata. Dhahabata. Ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang yang pergi bukan dia perempuan, bukan mereka berdua perempuan, tapi mereka perempuan banyak orang. Ditambah belakangnya tambah apa? Nah, tambah nah jadi dahab. Nah, bahnya disukun. Paham? Ngerti? Ngerti ya? Nanti ada lagunya. Dahabadahabadahu, dahabadahabadahabna, dahabtadahabtumadhabtun. Misalnya dahabti dahabtumadhabtunna, dahabtu dahabna. Kamu pasti bisa, ya? Dan sekarang kamu catat dulu. Apa nanya semua? Persis. Oh, kata apa? Fa'ala ya itu sama aja itu. Sampai nomor 6 enggak? Yang kemarin sampai nomor 6 yang udah nyatet. Sama? Dua ini fa'ala fa'ala kurang nih. Ya silakan mengerti ini. Ayo biar ini. Kalau sudah paham yang kemarin nggak usah. Kalau yang belum paham silakan jatuh dulu sebelum saya lanjutkan. Ya. Mau saya pause dulu.